Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan afektif anak. Jadi apa sih perkembangan afektif anak? Perkembangan afektif anak itu adalah perkembangan emosional sosial anak selama masa pertumbuhan dan selama masa perkembangannya. Hal ini tentunya meliputi kemampuan anak untuk mengenali dan mengungkapkan emosi, kemudian mengatur emosi, membangun hubungan sosial dengan orang lain, serta memahami dan menghargai perasaan orang lain. Perkembangan afektif anak dimulai sejak lahir dan terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia anak. Anak yang sehat secara afektif akan memiliki kemampuan untuk mengatasi emosi yang kuat, merespon dengan tepat perasaan orang lain, dan membangun hubungan yang positif dan bermakna dengan orang lain. Dalam proses perkembangan afektif anak ini, orang tua dan pengasuh memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat untuk membantu anak mengembangkan kemampuan emosional dan sosialnya dengan baik. Dalam perkembangan anak akan selalu mencontoh perilaku kita sebagai orang tua atau pengasuhnya atau siapapun yang berada di sekitarnya. Jadi kita orang tua penting untuk selalu memberikan tauladan yang baik kepada anak, karena mereka akan selalu menjelma menjadi sikap bagaimana kita memperlakukan mereka dengan baik, sehingga mereka akan mencontoh, karena kita sebagai orang tua atau pengasuhnya adalah model yang konkret untuk mereka. Perkembangan afektif anak adalah salah satu aspek yang penting dalam perkembangan anak secara keseluruhan. Karena kita sebagai orang tua ataupun pengasuh selalu berada di sekitarnya, sehingga kita adalah contoh model. Penting kita untuk selalu memberikan, misalkan kita memberikan contoh yang kecil ketika mereka bersosial dengan temannya, berbagi, memakai tangan kiri misalkan. Peganglah tangan kiri itu, kemudian arahkan dengan tangan kanannya. Itu adalah contoh yang konkret, salah satu contoh yang konkret bagi anak bagaimana kemudian bersosialisasi dengan temannya. Adapun prinsip perkembangan afektif anak itu, satu, memberikan kasih sayang dan perhatian kita sebagai orang tua yang cukup kepada anak. Anak yang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua ataupun pengasuh akan merasa diterima dan dihargai, sehingga akan memiliki perasaan yang lebih positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian menjaga komunikasi yang baik dan menanamkan nilai sosial dan moral yang baik. Kita sebagai orang tua atau pengasuh perlu membangun komunikasi yang terbuka dan efektif kepada anak, sehingga anak merasa nyaman untuk berbicara kemudian tentang perasaannya, karena mendapat dukungan dan bimbingan yang tepat dari orang yang ada di sekitarnya. Orang tua dan pengasuh perlu memberi dan membantu anak memahami nilai-nilai sosial dan moral yang dianggap penting dalam masyarakat, sehingga anak dapat belajar untuk berperilaku dengan baik dan menghormati orang lain. Berilah contoh yang semisal contoh kecil tetapi itu bermakna dan nyata kepada anak, karena anak itu tidak hanya untuk diberitahu, cuman harus juga menggunakan beberapa contoh yang konkret. Kemudian menjaga keseimbangan antara kebebasan dan batasan. Anak perlu juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan kreativitas dan mandiri, namun juga perlu diberikan batasan dan panduan yang jelas untuk membantu mereka belajar mengatur emosi dan berperilaku yang baik. Menyediakan lingkungan yang aman dan stabil tentunya juga dibutuhkan. Lingkungan yang aman dan stabil akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak, sehingga dapat membantu mereka mengatasi kecemasan atau khawatir yang mungkin muncul ketika mereka bermain. Menjadi teladan yang baik. Kemudian orang tua dan pengasuh perlu juga menjadi teladan yang baik dalam berperilaku dan mengelola emosi mereka, sehingga dapat membantu anak belajar mengembangkan kemampuan emosional dan sosial yang sehat. Jangan marah, nak. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh marah-marah. Itu adalah salah satu contoh kecil yang bisa diberikan kita sebagai orang tua ataupun pengasuh atau siapapun yang berada di sekitarnya untuk selalu memberikan contoh yang baik. Apa saja sih faktor-faktornya? Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan afektif anak dapat meliputi faktor genetik. Jadi biasanya orang tua yang cenderung mewarisi
kecenderungan orang tua emosional mereka. Jika orang tuanya mereka marah-marah, terkadang anak-anak suka marah-marah karena seperti yang saya bahas barusan, bahwa orang tua atau orang yang ada di sekitarnya adalah model yang nyata bagi mereka. Kemudian lingkungan keluarga yang positif dan stabil dapat memberikan dukungan dan kasih sayang dibutuhkan anak untuk dalam perkembangannya. Keterampilan sosial yang sehat, sebaiknya lingkungan keluarga yang sehat dan stabil dapat mempengaruhi juga perkembangan afektif anak secara negatif. Jadi jadikan lingkungan kita sesehat mungkin. Lingkungan sekolah juga berpengaruh. Lingkungan sekolah yang positif dan mendukung dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial emosional yang sehat. Sebaliknya, lingkungan sekolah yang tidak sehat, maka itu juga akan berpengaruh secara negatif. Jika kita sebagai guru membiarkan anak-anak selalu bertengkar, kita membiarkan mereka ayo pukul-pukul, nah itu juga adalah contoh negatif. Maka ketika anak-anak misalkan mau bertengkar atau mau berebutan, gantian nak, berilah pengertian kepada mereka, karena mereka juga akan mengerti ketika kita memberikan pengertian secara pelan-pelan dan sebaik mungkin. Interaksi sosial yang positif dengan teman sebaya, saudara, orang dewasa dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang sehat. Sebaliknya, sosial yang negatif atau tidak sehat dapat mempengaruhi perkembangan afektif anak secara negatif juga. Pengalaman hidup seperti perpisahan atau kematian orang yang dicintai dapat mempengaruhi perkembangan afektif anak. Anak perlu mendapatkan dukungan dan bimbingan yang tepat untuk mengatasi perasaan sedih atau kehilangan atau mungkin muncul akibat pengalaman tertentu. Jadi, berilah mereka pengertian ketika mereka mendapatkan pengalaman yang buruk. Bagaimana kita memberikan seperti kita merasakan juga. Kita mesti masuk kepada dunia mereka, bukan mereka yang diberikan pengertian yang sehingga mereka tidak mengerti. Berilah pengertian yang pelan-pelan. Kemudian contohkan sekiranya mereka mengerti. Media dan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan afektif anak juga. Anak perlu diberikan pengawasan dan batasan yang tepat dalam menggunakan media dan teknologi agar tidak berdampak negatif pada kesehatan emosional dan sosial anak. Jadi penting kita sebagai orang tua atau pengasuh atau guru siapapun yang berada di sekitarnya untuk senantiasa mendampingi mereka ketika mereka bermain. Baik, kemudian semisal mereka bermain HP, berilah waktu dan bimbinglah ketika ada cerita, misalkan ketika mereka melihat film kartun misalkan. Nah, apa hikmah di balik itu? Semisal ada sesuatu yang perlu dijelaskan, kita sebagai orang tua berilah contoh, berilah pengertian kalau seperti ini. Berilah juga batasan mereka untuk tidak terlalu lama dalam menggunakan HP karena itu juga tidak baik untuk kesehatannya. Jadilah sebagai orang tua yang senyaman mungkin. Jadilah orang tua yang selalu membimbing dalam semua perkembangannya, karena itu juga akan mempengaruhi perkembangan afektif anak. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.